Dulu ngecek kabel lagi. Nah, saya nggak tahu kabelnya mana dulu. Saya pakai ini untuk ngecek kabel. Jadi saya cek dia untuk daya tertentu masih mampu baca nggak. Contohnya ini, terutama daya yang kecil. Ini saya pasang di 100 MHz. Ini 127, dia ngaco ya. Harusnya di sini tertulis 100. 27 ya 100. Saya coba sekarang itu dayanya, akan saya masukin daya amplituda. Kalau daya itu ya amplituda ya 0 dBm, mampu nggak dia? Ini 100, ini 99,99 MHz ya, 100 juga ya. Berarti untuk kalau saya memberikan daya 0 dBm, dia bisa kabel ini masih bagus. Coba saya turunin dayanya, coba minus 10 dBm. Kalau plus sih nggak ada masalah, pasti bisa, 0 aja bisa. Minus 10 dBm itu berarti 0 dBm itu kan 1 miliwatt, berarti ini 0,1 miliwatt ya. Coba minus 20. Masih ya, minus 30. Masih minus 40. Udah ya, berarti dia di minus 30. Minus 30 dia masih bisa dia ya. Saya tambah minus 30 berapa gitu, minus 10 stepnya amplituda increment 0,1 dBm. 31 30 masih bisa, 31 masih, 32 masih ya, 32 udah nggak bisa. Nah, berarti kalau suatu saat di sini tampilannya itu kecil sekali, minus sekian dBm, berarti dia ngaco kan ya bacanya. Dia hanya mampu sampai minus 30. Jadi untuk input boleh, saya perlu input minus 30 dBm RF, nggak ada masalah. Ini saya pasang, misalkan saya di sini 100 MHz, input yang akan saya pasang nanti adalah minus 30 dBm. Saya ngukurnya pakai ini minus 30 dBm. Ini on. Saya pasang di sini pakai blocking DC. Ini ada tulisannya DC block. Jadi sisinya boleh masuk DC tapi nggak boleh, karena DC itu merusak kalau di RF. Nah, ini saya kasih gitu. Frekuensi yang saya baca adalah 100 MHz. Amplitudanya saya buat minus 30 dBm. Nah, frekuensi tadi 100, berarti ini senternya saya ubah dulu 100, satuannya megahertz. Ada tuh ya, tinggal kita lihat berapa besarnya itu, karena di sini minus 30 tapi belum tentu yang terbaca di situ minus 30. Diredam sama kabel, diredam sama ini juga itu ya. Tinggal dilihat berarti frekuensi, kita ngelihat amplituda ya, amplitudanya referensinya sudah betul. Kita ingin lihat center yang ini, berarti di sini marker peak ya, puncaknya ini F4 marker on. Oh masih off, di on kan dulu. Nah, on ya, marker 1 on, puncaknya berapa, peak. Yang terbaca adalah minus 32,5 dBm. Frekuensinya berapa tuh? 99 sekian. Ya 99 ke 100 ya. Nah,
Kalau kita ingin minus 30, tinggal kita tambah atau kurang supaya dia pas terbaca di situ. Ini naik ya? Ya. Iya, Jadi Pak. saya ingin minus 30, coba. Nah, itu daya RF sebesar 30. 30. 30. Ya 30 dBm. 30 dBm dengan frekuensi 99,19 MHz. Kalau mau ditepatkan frekuensi bisa juga frekuensi increment misalkan 99 itu kira-kira stepnya harus berapa ya? 10 100 Hz gitu? Terus 100 Hz ya? Ya. Misalkan stepnya frekuensi increment 1 kHz stepnya 1 kHz frekuensi increment 1 kHz kayaknya nggak bisa ya 1 nggak bisa 10 mungkin 10 kHz bisa 100 kHz nggak bisa pakai ini aja mungkin 0, aja 0,1 itu 100 ya bisa. Nah sekarang kita turunkan markernya peaknya 102 ada lebih tuh. Iya. Peak lagi 101 peak lagi 104 ya. Pas. Minus. Nah, ini jadi dia ada spellingnya sudah sebesar 3 kHz. Ini ada spellingnya sekitar 3. Ini karena redaman kabel ya. Ya. Itu RF. Kemudian IF itu selalu nilainya untuk FM 10,7. Nah, saya berarti mencari LO. Ini tempelannya juga udah lepas nih. LO. LO itu 0 dBm. Frekuensinya adalah RF dikurangi IF atau RF ditambah IF. Ya. Supaya saya gampang hitungnya, saya tambah aja. 100 ditambah 10,7 berarti 110,7. Yang di sini berarti 110,7 ya. Saya cek lagi kabel yang lain. Nanti kalian sendiri yang ngecek kabelnya. Saya tidak semua bagus. Ini udah kabel khusus untuk RF, ini udah selesai. Pas sekarang untuk L. Tadi adalah 110,7 ya. Frekuensi 110,7 MHz. Terus amplitudanya adalah 0 dBm. Amplituda 0 dBm. Kita cek di sini. Peaknya misalkan lagi 110,4 110,7, dayanya adalah minus 4,1 dBm. Berarti harus kita normalisir lagi supaya terbaca menjadi amplituda increment 0,1 dBm. Kita naikin aja dikit. Itu naik atau turun? Nambah ya. Berarti ini harus saya bandingkan. Oke. Ya tadi 4,4. Kita fix lagi ya. Betul. Frekuensi kalau mau set lagi kalian yang set. Ya. Satunya RF, satunya LO. Nah, keluarnya adalah intermediate frekuensi
sebesar 10,7 MHz. Ini L untuk osilator, lokal osilator, R untuk RF, I untuk intermediate. Yang saya ingin lihat adalah intermediate ya. Berarti ini RF saya masukkan ke R. LO saya masukkan ke lokal osilator. Saya coba yang satu lagi. Ini kabel yang udah ditandain tapi udah berubah-ubah. Ini untuk melihat intermediate frekuensi. Itu dimasukin ke sini. Nah, tuh intermediate-nya kita lihat di sini. Nanti frekuensinya harus berapa intermediate? 10,7. 10,7. Berarti frekuensi di 10,7 MHz. Nah, juga ada. Karena ini belum ini aja. Kan ini dimatikan mungkin Pak yang atas. Ya, di atas masih dimatikan. Ini tadi berapa frekuensinya ya? 100. Betul Pak udah. Udah ya, pasnya 444 ya. Yang nah itu belum ada. Sekarang saya pasang RF-nya. Tuh ada tuh. Kalau saya matikan nggak ada, karena nggak ada sinyal yang masuk antara LO atau RF, harus dua-duanya jalan. Itu adalah intermediate frekuensi. Tinggal kita lihat berapa dayanya. Berarti marker sudah on, marker 1 peak ya. Iya. 10,4 harusnya 10,7 bergeser 9 sama 8 ke 39. dBm. Berarti conversion loss-nya adalah daya IF dikurangi dengan daya RF. RF. Kemudian di situ minus 30. Pokoknya selisih antara RF sama IF aja. Itu sebagai conversion loss. Ya. Daya RF dikurangi dengan daya RF ya. Terus atau dibolak-balik juga nggak ada masalah. Berapa conversion loss-nya? Tadi ini minus 30 dBm. Ya. Itu adalah minus 39. Berarti minus 30 dBm dikurang dalam kurung minus Berarti 9 dBm. dBm. Tinggal lihat di datasheet harusnya berapa. Ya. Itu kalian foto di laporan, saya butuh ininya. Kalian tinggal menambahkan itu adalah IF. Ya. Kalian harus pilih sendiri frekuensinya, jangan yang 100. Kalian bisa ngambil radio apapun, misalkan radio isolasi itu untuk menggambarkan tembus nggak sinyal LO ini ke RF atau IF. Kalau dia tembus ini saya matikan. Ini LO tembus nggak yang ini tuh ke sini. Berarti saya masukin di sini, saya ingin lihat ada nggak di sini tuh sinyal LO, gitu ya. Nah, yang nggak saya sebut, saya terminasi 50 ohm. R kan nggak saya sebut, saya ingin ngecek faktor isolasi LO ke IF, RF-nya nggak disebut. Nah, ini saya ganti dengan nah, yang saya amati di sini drum ya, sekitar 60 sampai 70 volt. Karena kalkulit ini lebih tebal biasanya, apalagi saya kan sudah terbiasa di lab, ya tebal ya. Tapi kalau kulit yang agak tipis di sini terasa sekali, kayak digigit semut yang sakit itu. Padahal saya sudah pakai sepatu, tetapi groundingnya udah nggak ada lagi punya kita itu. Jadi tubuh saya itu adalah groundnya, dari chassis ini masuk ke badan saya.
Nah, siapa tahu kalian terkejut. Tapi kalau yang sulit ini, kecuali tangan yang ada yang tangan basah. Oh iya. Ada beberapa orang itu kalau di Polman enggak. Nah ini tembus nggak ke sini LO? Berarti yang saya lihat di IF ini bukan 10,7, dia ada sinyal ini. Kan saya ingin ngecek dia tembus nggak? Ya. Berarti di sini adalah 110,7. Frekuensi satu ada tuh. Saya markerkan lagi sebesar minus 60 ya. Minus 60. Nah, tinggal dilihat data sheetnya. Kalau minus 60 itu besar nggak sinyalnya itu? Berapa watt kalau dibayangkan? Coba kita converting. Per apa tuh? dB ya? dBm tuh. Tapi hampir kecil sekali gitu tembusnya. Nah, itu tinggal dilihat data sheetnya berapa? Itu kita 100. LOIF. Kalkulasi apa lagi sih itu? LO RF. IF-nya saya terminasi nanti 50 ohm. Saya cek ada nggak sinyal LO itu di RF. Tinggal dibaca. Oke, udah 2. Ada pertanyaan?